Saya ingin coba Pak hal-hal baru. Hal-hal baru ya. Saya suka sangat sama tantangan. Dijorokin sama teman-temannya atau sendiri ya, kemauan sendiri itu? Sedikit ada dorongan dari teman-teman juga. Teman-teman ya. Sama seperti ikut kompetisi ini awalnya saya Pak bukan karena pengen dapetin uang. Saya dari malam final itu Pak latihan sampai jam 2 malam buat ngafalin speech saya itu. Terus pagi-paginya ngantuk dong. Tapi itu enggak semerta-merta sih Pak, karena kadang ada beberapa stigma orang itu, kamu jadi duta karena cantik ya, kayak gitu. Bertemu lagi di acara Bincang-Bincang Rektor bersama saya Hairul Hudaya. Di episode yang ke-61 kali ini kita kedatangan tamu para mahasiswa kami yang kami banggakan. Ini bukan mahasiswa biasa karena mereka ini adalah Duta Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa tahun 2022-2023 ya. Dan ternyata sekarang ini teman-teman di tim Humas dan Protokoler mereka juga akan mengadakan seleksi daripada duta mahasiswa ini untuk tahun selanjutnya. Jadi teman-teman yang ada di sini ini sudah mau purna tugas katanya. Nah, saya pengen cerita-cerita dengan teman-teman, pengen ngobrol-ngobrol aja santai tentang apa sih itu duta mahasiswa dan tugasnya apa dan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, bersama saya hari ini ada pemenang duta mahasiswa UTS tahun 2023 yang awal tahun yang lalu ya, karena di bulan Desember bersama siapa di sini sebelah kiri saya, namanya perkenalkan. Sama saya Sulas, saya dari program studi psikologi angkatan 2021. Nah, Sulas kemarin juara 1 ya? Iya Pak. Oh gitu. Melalui berbagai macam seleksi ya kemarin ya? Iya. Nah, nanti kita cerita. Di sampingnya Sulas? Ya. Saya Diana dari program studi psikologi juga. Oh, sama-sama psikologi. Iya, sama-sama psikologi sama Sulas. Kalau Diana apa? Menang apa? Saya duta favorit. Saya Rasdan dari program studi bisnis digital. Kemarin sebagai runner up duta mahasiswa. Oh, juara 2 ya waktu kemarin ya. Berarti dengan siapa kalau yang putrinya? Dengan Devira Bunga. Oh, Devira ya, nanti akan gabung dengan kita. Selanjutnya? Saya Caca Handika dari program studi teknik sipil angkatan 2021. Kemarin terpilih sebagai duta favorit. Duta favorit ya. Makasih Caca. Saya Jusri Jusan dari program studi teknik metalurgi 21. Saya sebagai duta mahasiswa UTS 2022. Pemenangnya ya? Iya Pak. Berarti sama Sulas ya? Baik. Jurusan apa tadi? Teknik metalurgi Pak. Metalurgi ya? Yep. Oke. Nah, saya pengen nanya langsung dari panggilannya JJ katanya. Siapa? Saya. JJ kan cerita dong dulu gimana sih proses seleksinya dari awal sehingga sampai bisa terpilih kemarin tuh? Ya mungkin dari seleksinya Pak, kita seleksi berkas dulu Pak. Yang dimana kita memasukkan CV dan biodata kita. Kemudian diseleksi oleh tim Humas dan Protokol. Kemudian kami terpilih Pak menjadi grand finalis di 12 besar. Oh, 12 besar. Iya Pak, 12 besar. Jadi kita selanjutnya kita menuju ke grand final yang dimana kita berkompetisi di situ Pak. Oh gitu. Iya. Sebenarnya saya pengen tanya dulu, JJ kan dari metalurgi ya? Siap. Nah, terus sebelumnya emang punya pengalaman atau apa ke arah yang seperti ini di SMA misalnya dulu? Sebelumnya di SMA belum pernah Pak. Di organisasi enggak? Belum pernah. Belum pernah juga sama ya? sekali. Belum terus pernah. Yang memotivasi JJ bisa ikutan itu apa? Mau apa gitu misalnya? Yang saya rasain saya ingin coba Pak hal-hal baru. Hal-hal baru ya? Saya suka sangat sama tantangan. Dijorokin sama teman-temannya atau sendiri ya, kemauan sendiri itu? Sedikit ada dorongan dari teman-teman juga. Teman-teman ya. Ayo tapi akhirnya juga mau nyoba gitu Pak. Gimana sih duta mahasiswa itu bagi seorang JJ? Yang pastinya sangat keren sekali dan bangga Pak bisa menjadi duta mahasiswa UTS 2022 di mana kita menjadi ikon dan role model dari kampus Pak. Yang dimana kita juga menjaga nama baik UTS di luar maupun di dalam gitu Pak. Saya sangat bangga. Iya gitu ya. Dan waktu itu apa perjuangannya cukup struggle juga untuk jadi duta mahasiswa. Iya Pak. Sangat-sangat. Harus bisa apa aja sih? Harus ganteng katanya. Mungkin itu poin yang di samping dulu mungkin Pak. Dimana mungkin ada public speaking mungkin Pak. Oh, ada public speaking public juga speaking. Ya. Leadership juga. Leadership juga ya. Itu apa yang diseleksi? Jiwa kepemimpinan. Ya. Berarti ikut organisasi-organisasi juga.
Selama di kampus saya ikut organisasi himpunan mahasiswa teknik metalurgi Pak. Yep. Ada kemampuan berbicara bahasa Inggris juga? Enggak, waktu itu enggak dites? Kurang. Bahasa Belum. Sumbawa mungkin? Kalau bisa semua lancar. Jadi kalau JJ itu dari teknik metalurgi tadi ya. Sebelumnya metal pernah dapat juara juga nggak sih? Sebelumnya ada Kak Kiki. Oh iya, justru Sebagai kakak kelasnya duta. dulu ya, Iya. Kiki ya. Sama Kak Uyung. Oh gitu. Duta favorit yang Duta tahun lalunya favorit. Pak. 2021. Terus kegiatannya ngapain aja Ci kalau pada jadi duta mahasiswa itu? Banyak sekali Pak. Banyak ya? Event-event kita diikutkan. Event kampus. Itu IG-nya nambah follower banyak dong sekarang. Gara-gara jadi duta mahasiswa ya? Sangat-sangat. Oh gitu. Terus dikenal banget sama teman-teman yang lain gitu ya? Ada beban nggak sih jadi duta mahasiswa itu Ci? Beban sih dikit Pak. Mungkin menjadi pembelajaran juga bagi kita agar bisa lebih baik. Lebih baik lagi gitu ya? Karena mungkin ngerasa diperhatiin nggak sih? Sama banyak orang gitu ya? Sering diliatin. Oh diliatin ya, gitu. Pak. Lagi jalan diliatin. Iya. Udah kayak artis-artis aja. Ada yang tanda tangan nggak? Enggak sampai gitu Pak. Iya. Jadi bebannya apa? Paling untuk tadi apa? Menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Tapi nambah jaim nggak sih? Enggak juga. Enggak. Sering banyak yang di nge-DM gitu, nanya-nanya. Enggak juga Pak. Enggak juga ya? Cuman di jalan tuh sering banyak yang sapa aja Pak. Oh sering banyak yang sapa. Karena mungkin, kenapa nih sih? Karena mungkin banyak yang ini ya, apa namanya, terkenal lah. Mungkin banyak jadi icon ya. Iya. Emang sering ditampilkan di mana sama Humas tuh biasanya? Ada acara-acara apa aja? Di waktu itu di acara bertemu langsung dengan mahasiswa NUS. Oh, National University of Singapore. Ya. Ya. Dikenalkan dan juga berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi gimana juga Pak. Ceritanya dulu gimana? Oh, sangat susah sekali sih sebenarnya Pak, karena baru pertama kali juga mencoba mempraktekkan langsung bahasa Inggris. Oh gitu, Iya, dengan orang itu. Punya teman yang dekat sama mereka? Punya. Di NUS itu ya? Ya, punya Pak. Masih kontak-kontakan sekarang? Masih Pak, DM-DMan. Oh gitu, DM-DMan. Oke, Caca kan kemarin sebagai favorit ya? Iya, Pak. Berarti banyak yang milih dong? Iya, alhamdulillah. Dari FTLM memang kompak-kompak biasanya teman-teman ya, Iya, jadi milih Caca sebagai ini. Gimana rasanya menjadi seorang duta paling favorit lagi nih? Gimana Ca? Rasanya bersyukur sih Pak, karena telah dipilih sama keluarga FTLM dan teman-teman Bukan yang hanya lain. FTLM kali ya, mungkin ada yang lain juga yang suka sama Caca gitu ya. Ngomong-ngomong Caca asli dari mana? Saya dari Dompu Pak. Wah si Dompu. Iya. Tapi namanya ini seperti orang Sunda. Caca Handika ya. Tapi kalau yang penyanyi dangdut itu siapa namanya? Caca Handika ya. Juga, Pak. Asli dari Dompu ya? Iya Pak. Tapi nggak ada keturunan dari wilayah Sunda sana gitu, nggak ada ya? Nggak ada, asli. Mungkin orang tua dulu senang sama Caca Handika kali ya? Mungkin Pak. Oh gitu. Caca dari Dompu jurusan Teknik sipil. ya. Jadi senang tadi terpilih menjadi ini ya. Iya Pak. Tapi siapa yang mendorong Caca kemudian ingin menjadi duta mahasiswa? Kemarin cuman iseng aja Pak. Iseng Daftar, aja gitu. Iya. Sebagai duta ada bedanya nggak sih sebelum menjadi duta terus jadi duta gitu? Perasaan Caca ada? Ada Pak. Terus Caca ingin ngajak ke teman-teman yang lain untuk mempromosikan menjadi duta mahasiswa? Iya ada. Ada yang dikader juga sama Caca? Kalau untuk mengkader tidak ada Pak. Cuman ada yang tanya-tanya. Ada yang tanya-tanya. Terus kemudian untuk bisa ini ya didorong oleh Caca ya. Caca semester berapa sekarang? Naik semester 6. Oh sudah semester 6 ya. Sudah KKN berarti ya? Udah program Merdeka? Belum. Oh semester ini ya? Semester 6. Oke Ca, terima kasih banyak sama-sama. ya. Oke, terus saya sebelum ke Rasdan ini pengen ke Mbak Duta dulu nih. Iya. Mbak Duta Sulas. Sulas mahasiswa psikologi kan? Ya Pak, psikologi. Psikologi itu kenapa Sulas bisa terpilih sih? Jadi ini menurut Sulas kenapa? Di duta mahasiswa. Pertama sih karena mungkin motivasi juga ya Pak, karena sebelumnya itu di luar dari kampus saya juga mengikuti ajang duta genre tahun 2021 dan masuk 10 besar di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa. Jadi di Sumbawa sendiri ada seleksi? Ada. Di Sumbawa itu ada sama seperti duta mahasiswa, seleksinya juga pemberkasan, wawancara dan juga menampilkan bakat kita. Nah, dan saya kepikiran nih, di luar kan saya udah naikin value saya, udah dikenal sama orang. Kebetulan di kampus nih saya juga harus kayak gitu. Jadi kebetulan fashion saya juga suka dengan dunia yang berhadapan dengan kamera. Jadi
bisa sejalan gitu ya. Ayo dong coba ikut duta mahasiswa di UTS gitu. Dan tantangannya itu pun juga berat, Pak. Tantangan yang paling Sulas rasain itu mungkin pikiran sendiri. Karena mungkin kita itu sering menganggap bahwa judgement orang itu, ih dia siapa sih kok dia bisa ikut duta ya? Jadi hal-hal seperti itu yang menurut Sulas itu yang menjadi tantangan terbesar. Karena kita lihat teman-teman kita jujur pertama kali lihat mereka ini mereka itu udah keren-keren, pengalaman organisasi, pengalaman ikut dutanya itu udah banyak. Jadi Sulas tuh ngerasa berkecil hati, tapi tantangannya itu yaitu untuk tetap selalu positif. Ada pengaruh nggak sih dari karena Sulas seorang mahasiswi psikologi, karena belajar soal psikologis? Iya, ada pengaruhnya. Ada juga ya. Apa misalnya? Pernah tuh dari dikasih tahu sama salah satu dosen katanya, kalau nanti di grand final itu, kalau kalian disorakin orang itu, jangan anggap stigma itu negatif, tapi anggap itu sebagai dukungan. Karena kan nggak semua sorakan orang itu kayak, ayo psikologi kayak gitu. Ini jelasin sedikit, kemarin itu pada saat seleksi kan ada banyak pendukung-pendukungnya Yeah. yang datang gitu ya. Nah itu jangan dianggap sebagai apa tadi tipsnya? Stigma negatif, anggap aja sebagai dukungan untuk pada- menyemangati kita. gitu. Karena kalau biasanya kita lagi speech di depan orang, terus orang cuma memperhatikan kayak murung gitu, justru kalau bagi Sulas itu mereka bosan dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Tapi kalau orang kayak senyum atau memberi sorakan itu hal yang membuat Sulas semangat. Kayak gitu. Wih, luar biasa. Ini mungkin bisa jadi tips buat yang lagi nonton dan besok akan ikut kompetisi ini gitu ya. Iya. Gitu. Terus apalagi kelebihan yang ingin Sulas sampaikan gitu ya pada saat itu, poin utama yang jadi daya dukung utama gitu sehingga Sulas bisa terpilih. Yang Selain pertama, kepercayaan diri tadi. yang pertama sih usaha, belajar. Sulas tuh tiap malam itu latihan depan kaca. Oh kan, latihan dulu gimana tuh Latihan latihannya public biasanya? speaking. Misalkan di pembekalan itu kan kita udah dikasih tahu materi apa aja yang akan kita sampaikan. Nah di situ saya ngasih pertanyaan ke diri sendiri, terus dijawab di depan kaca. Apa sih motivasi kamu untuk menjadi duta mahasiswa? Sulas latihan lah dari body language-nya, gitu. jadi dari cara bicaranya, terutama dari mimik mukanya. Sulas perhatikan semua itu sampai dari cara jalan di ruang tamu itu bolak-balik buat latihan. Oh gitu. Ternyata di balik ini semua Sulas usahanya luar biasa ya, fighting. Tapi itu enggak semerta-merta sih Pak, karena kadang ada beberapa stigma orang itu, kamu jadi duta karena cantik ya, kayak gitu. Gitu. Kamu jadi duta karena deket sama salah satu dosen ini ya, Orang gitu. dalam. Ya. Ordal. Tapi kan mereka nggak tahu proses di balik itu kita belajar setengah mati malam pagi buat memang latihan. kita harus dekat dengan semua kan. Iya, dengan benar. dosen-dosen, bahkan mungkin dengan dewan juri, tapi bukan berarti konflik of Iya. interest. Bukan berarti kita main belakang, main istilahnya itu melalui jalur-jalur yang tidak benar gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau dekat itu kan nggak ada masalah toh. Ya nggak ada masalah, karena jujur Sulas merasa motivasinya itu karena dikasih sama orang-orang terdekat Sulas juga, kayak dosen-dosen kayak gitu. Ikut ya, nanti coba aja dulu kayak gitu. Oh iya, benar. Jadi jangan takut. Ya. Tangan menyerah gitu ya untuk mencoba sesuatu tantangan yang baru. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Diana dulu ya. Nah Diana sama seperti Caca tadi ya, Iya, kalau favorit, Diana Pak. favorit ya. Kenapa disebut favorit Diana? Banyak teman-temannya yang suka sama Diana. Mungkin ya Pak, alhamdulillah. Iya. Kan karena favorit juga dinilai dari like postingan kita waktu grand finalis itu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang like. Apa ininya usahanya supaya bisa banyak ini like dari teman-teman? Apa ya? Selain nge-share juga, Oh, iya. saya nge-share juga karena kayak dukung ya kayak gitu. Ini saya mau ikut duta nih kayak Iya, gitu. iya. Jadi banyak teman-teman yang like kayak gitu aja sih Pak. Apa sih Share aja. apa sih makna duta favorit lagi bagi Diana? Menurut saya makna duta itu sangat bermakna banget buat saya karena dimana awalnya itu dari SMA atau SMP saya nggak pernah ikut ajang-ajang Nggak pernah, seperti ya? ini. Iya, jadi ini pertama kali Pak buat gitu saya. ya. Terus pertama kali terus langsung dapat predikat favorit dan itu benar-benar luar biasa sih menurut saya Pak. Kayak gitu sih. Nah, jadi sangat berarti ya dengan ini. Kalau perbedaan tadi, ini pertanyaan yang sama gitu, seperti halnya Caca dan juga JJ tadi.
ada nggak sih yang membedakan ketika kita sekarang sedang menjadi duta dengan sebelumnya gitu misalnya? Ada banget Pak. Gimana tuh? Yang pertama dikenal orang. Dikenal tuh seneng apa enggak sih? Ada seneng, ada nggak senengnya sih Pak kalau gitu. menurut saya. Kalau senengnya apa nih? Kalau senengnya kalau misalkan lagi ada event-event di kampus terus dikenal itu Diana kan kayak gitu-gitu Pak. Tapi kalau nggak senengnya itu misalkan kita ngebuat satu kesalahan itu pasti bakal diingat karena kayak dia kan duta kok dia kayak gitu sih. Itu sih yang buat bebannya ya. Tapi nggak ada kesalahan kan yang dibuat. Alhamdulillah kayaknya. Dan jadi perhatian ya, pusat perhatian. Duta-duta kita ya. Jadi harus dijaga banget sih nama baiknya Pak. Selama ini udah ngapain aja tuh dengan tim humas dan protokoler udah kegiatan-kegiatannya? Yang pertama itu juga ikut kegiatan sama NUS juga. NUS kemarin ya. Terus buat konten juga Pak. Iya. Kayak gitu. Saya sering lihat di Instagramnya UTS atau yang di PMB itu kayaknya banyak mukanya teman-teman ini. Biana ya jadi ikon gitu ya. Dari keluarga gimana? Keluarga tahu kan Diana sebagai dutanya UTS. Gimana dukungan dari keluarga? Jadi dari awal pertama ikut daftar duta, karena saya nggak pernah ikut apa-apa kan Pak selama SMP SMA. Jadi keluarga dukung banget. Bahkan Bapak sempat tanya kayak beneran ikut kayak gitu. Terus saya bilang iya mau ikut, saya bilang kayak gitu. Sudah dipilih atau baru pertama kali? Maksudnya ngasih tahu dulu ini lagi kompetisi nih gitu. Ya. Dari sebelum itu saya ngomong saya mau daftar duta, saya bilang kayak gitu ke orang tua. Jadi orang tua kayak beneran mau daftar kayak gitu Pak. Jadi saya bilang iya beneran. Akhirnya didukung kayak gitu Pak. Iya. Ya tadi ada kan sebagai seorang mahasiswi psikologi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat orang, kalau dari pandangan Diana ya yang mahasiswa, apa sih yang membuat pandangan orang gitu ya mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang duta? Karena sebenarnya padahal orang itu punya potensi sebenarnya, tapi dia nggak ini. Kalau menurut saya sih Pak karena insecure. Insecure ya? Kurang percaya diri. Ternyata banyak insecure ya. Insecure itu karena apa? Padahal mungkin dia punya potensi kan? Mungkin dia punya potensi kayak public speaking mungkin, tapi dia nggak mau kembangkan karena insecurity-nya itu tadi. Nah, gimana cara mengininya supaya nggak insecure? Kalau menurut saya, kalau misalnya nggak insecure, lihat dulu passion diri kita. Kalau misalkan kita itu menurut kita, aku nih bisa, kok aku nggak mau kembangkan, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru, apalagi itu hal-hal yang luar biasa, nggak ada salahnya. Itu juga gratis, nggak dibayar sama sekali. Bahkan ada orang-orang yang mengikuti kompetisi itu yang bayar tapi mau. So ini yang gratis, kenapa nggak mau, kayak gitu. Iya. Dan potensinya juga sangat baik ya untuk pengembangan diri ya. Iya, benar banget Pak. Kalau Diana sama nggak seperti Mbak Sulas tadi? Suka latihan dulu gitu. Bener banget. Saya dari malam final itu Pak latihan sampai jam 2 malam buat ngafalin speech saya itu. Terus pagi-paginya ngantuk dong. Terus harus bangun. Speech-nya itu ya, dia kan ada speech-nya ya. Terus harus bangun jam 6, jam 5 buat sholat, terus abis itu make up. Oh iya, make up dulu kan sebelum sholat apa setelah sholat? Setelah sholat. Biasanya kalau sebelum sholat setelah sholat. Oh gitu ya. Gitu, jadi Pak. Cuma 3 jam tidurnya waktu itu ya? Iya. Oh gitu. Dan kemudian hari itu juga langsung dapat hasil ya kalau nggak salah ya? Atau hari berikutnya? Hari itu juga. Hari itu juga ya. Dan alhamdulillah jadi ini selamat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya last but not least sebelum Rasdan. Halo Pak. Halo Devira. Ya, halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Devira gimana, baik? Alhamdulillah baik. Kemarin baru pulang dari MPR ya? Iya Pak, kebetulan kemarin ya. Jadi di bulan Juli sampai September, kemarin saya sempat mengikuti magang di luar SKS. Magang di luar SKS? Iya, karena kan kemarin itu masih semester 4 menuju semester 5. Iya. Ya jadi di situ kan liburnya lumayan panjang kan Pak, kayak ngapain ya di rumah bingung gitu. Jadi awalnya tuh sempat scroll TikTok, kayak gimana sih cara dapetin uang di hari libur kayak gitu. Karena sama seperti ikut kompetisi ini awalnya saya Pak bukan karena pengen dapetin uang. Karena situ kan karena kan sempat corona kan Pak, panjang corona kayak gitu-gitu. Jadi gimana cara menghasilkan uang di rumah? Tapi ngomong-ngomong kita bisa dapat di sana karena ini prestisius di MPR DPR itu. Apakah juga karena mungkin Devira pernah menjadi duta?
Jadi kan dutanya dulu kan diterima Iya. Achievement itu termasuk nggak? Itu sangat berpengaruh sih Pak menurut saya. Ya, karena untuk seleksi magang tersendiri dimanapun itu pasti screening CV kan Pak. Nah di CV itu benar-benar yang dilihat tuh pengalaman, prestasi seperti itu. Jadi di situ juga kalau kemarin saya daftar duta ini itu menggunakan CV kreatif kan Pak. Nah jadi di situ saya baru tahu kalau ternyata daftar magang, daftar kerja itu menggunakan CV ATS. Nah jadi situ saya mulai belajar. Cerita sedikit tentang CV itu. Iya. Jadi awal mulanya itu. Secretnya itu di sana. Iya. Jadi kunci besarnya itu di CV sebenarnya Pak. Karena CV itu kan yang pertama kali orang itu impresnya dari CV. Iya, gitu. Benar. Cerita dong tentang CV. Nah, jadi awalnya itu di CV saya belajar buat pertama saya belajar apa sih itu CV ATS kayak gitu-gitu kan Pak. Jadi saya lihat poin-poinnya ada apa aja. Nah, ternyata di situ kita nggak perlu taruh foto, nggak perlu taruh apa. Yang penting di situ adalah pengalaman dan sejauh mana sih hal-hal yang sudah kita buat, inovasi-inovasi apa sih? Iya benar, kita deskripsikan di sana. Termasuk salah satunya duta mahasiswa. Termasuk duta mahasiswa. Dan ini pertanyaan tapi mohon maaf kalau jinggung nih ya. Iya nggak apa-apa. Kalau menjadi nomor 2 nih, biasanya kan nomor 2 nih sama Rasdan nanti. Gimana sih rasanya? Kalau biasanya kan orang pengennya jadi nomor 1 gitu ya. Terfavorit nggak ada 1, 2 kan. Tapi kalau jadi nomor 2 itu gimana Dev? Kalau Devi memahami ya. Oke, kalau nomor 2 sebenarnya sudah banyak sih Pak yang ngomong ke saya. Kayaknya kamu cocoknya jadi nomor 2 aja deh. Soalnya di duta nomor 2, di Mawapres nomor 2. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa Pak. Karena jadi nomor 1, nomor 2 itu nggak penting. Yang pentingnya itu kita udah berani menunjukkan yang terbaik dan berani menjadi seseorang yang bisa terus berkembang walaupun menjadi nomor 2 gitu Pak. Jadi menjadi nomor 1 atau nomor 2 itu hal belakang. Yang terdepan itu yang harus kita utamain adalah kita harus berani mencoba hal-hal baru kayak gitu. Iya Pak. Jadi lanjut lagi tentang magang tadi itu Pak. Saya magangnya cuma 3 bulan dan di situ setelah screening CV atau tes administrasi segala macam itu langsung wawancara. Setelah wawancara terpilih 9 orang dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Dari berapa orang? Kalau nggak salah kemarin itu sempat dibocorin juga yang daftar administrasi itu sampai 1.000 orang. Cuman yang lolos wawancara itu di bawah 300 orang Pak. Wow. Itu 300 orang. Nggak nyangka juga sih dan sebenarnya. kemudian cuman terpilih 9 orang. Karena dia cuman bukannya di bidang humas. 9 per 1.000 itu nih sih. Iya, jadi Pak. 9 per 1.000 itu wah luar biasa. Alhamdulillah. Kesempatan luar biasa ya. Iya. Dan salah satunya karena Devi, menurut Devi juga menjadi seorang duta mahasiswa. Iya. Keren banget Dev. Alhamdulillah. Oke. Nah jadi Devi itu teman-teman runner up atau juara 2 ya. Karena cuma ada juara 1, juara 2, tidak ada juara 3 ya. Nah partnernya, jadi kan ada Putra, ada Putri. Nah ini adalah Mas Ganteng ini nih, Mas Rasdan. Mas Rasdan, Iya, gimana memaknai sebagai duta sekarang ini bagi seorang Mas Rasdan? bagi saya seorang duta adalah sesuatu yang keren, ya, yang dimana sebagai ikon ya yang dipasang oleh UTS pastinya. Nggak keberatan kan itu dipasang terus di baliho-baliho gitu. Senang malah ya. Itu ada kebanggaan tersendiri juga. Ada kebanggaan ya. ya. Nah, dan contoh jadi contoh. Iya betul Pak. Nah, Mas Rasdan, kalau dalam kegiatan-kegiatan selain NUS tadi ada, saya kira ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ya kemarin. Iya betul Pak. Coba jelasin. Jadi duta itu apa aja? Jadi untuk kegiatan duta ya salah satunya branding, branding kampus itu sendiri. Terus ikut dalam event-event, event-event besar maupun event-event yang kelas menengah mungkin. Terus pembuatan konten dari mungkin kampus, dari tim humas dan protokoler membutuhkan konten-konten, kita dilibatkan di dalamnya. Oh luar biasa, berarti memang dengan ya kampus ini kita harus ucapkan terima kasih ya buat teman-teman ini yang luar biasa membantu kampus ini untuk branding kita. Alhamdulillah branding kita nih luar biasa sekarang kampus kita. Mas Rasdan sendiri di apa program studi apa sekarang? Program studi bisnis digital. Bisnis digital ya. Itu ada hubungan nggak sih mata kuliah yang ada di sana dengan kemudian modal kita kemudian untuk menjadi seorang duta gitu dari kuliah-kuliah bisnis digital? Kalau saya rasa sih untuk apa namanya dalam dunia bisnis pastinya optimisme. Nah, optimisme ya. Bukan maksud saya, kan mungkin ada mata kuliah yang terkait yang kemudian menjadi modal kita untuk bisa ikut. Oh ya, kalau untuk
terkait mata kuliah sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Iya. Mungkin ada bisnis plan atau Bisnis apa plan, gitu ya. Bisnis plan. Iya iya. Kalau Mas Rasdan sendiri asli dari mana tadi? Asli dari Sulawesi Barat. Punya pengalaman organisasi sebelumnya? Sebelumnya di SMA di pondok sempat menjadi ketua OSIS juga. Oh, jadi udah biasa dong public speaking ya. Atau di pondok itu kan memang ada pelajaran untuk public speaking sendiri ya? Kalau untuk public speaking dari seminggunya ada uji tes. Jadi setiap setiap minggunya ada 3 kali, yaitu pidato dengan berbahasa Inggris sekali, dengan berbahasa Arab sekali, dan berbahasa Indonesia sekali. Per apa itu? Per minggunya. Per minggu ya. Iya. Sekarang saya pengen tanya sama Mas Dutanya nih, Mas JJ. Ya. Mas J, bisa jelasin nggak sih proker? Kan katanya punya Instagramnya ya, apa namanya? @UTS_Ambassador. @UTS_Ambassador ya. Tolong di follow ya teman-teman. Nah di situ kan berarti ada program kerjanya dong ya? Iya, Pak. Apa aja biasanya yang dilakukan? Jadi ada beberapa program kerja yang kita jalankan sebagai duta mahasiswa, Pak. Yang dimana kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, yang dimana di SMP terdekat di Batu Alang, Pak, kita ngambilnya, dan SMP 1 Labuan Badas. Ya. Yang dimana isi sosialisasi tersebut adalah branding UTS, dan juga bagaimana kita membawa remaja ini untuk bisa jauh dari kenakalan Tadi remaja. tingkat SMP, SMA? Di tingkat SMP. SMP, Pak. Oke. Karena itu masa transformnya dari anak-anak ke remaja, Pak. Oh iya. Temanya memang ingin itu bagaimana tadi branding kampus ya? Branding kampus dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ya. Oh gitu, memberikan literasi gitu ya. Oh, iya. Tadi di SMP mana aja? Di SMP 2 Moyohulu dan Hulu ya. SMP 1 Labuan Badas. Oh Labuan Badas. Iya, Gimana respon dari teman-teman anak-anak kita di sana? Wah, asik sih, Seru Pak. ya? Seru-seru. Tapi dapatnya juga anak-anak, Pak. Ya. Banyak tantangan juga sih. Apa yang Kenakalan-kenakalannya mereka, bandelnya Susah ya? mereka itu, Pak. Nggak merhatiin atau apa Iya. gitu? Itu juga tantangan bagi kita sih sebagai ini duta. Dan oke, ini section terakhir mungkin ya. Harapannya mungkin? Harapannya duta mahasiswa UTS harus bisa lebih dari kita dan juga bisa menjaga nama baik UTS dan membawa juga nama baik duta, yang dimana UTS ini adalah tempat dimana kita belajar, yang dimana membumi dan mendunia. Dan juga harapan kita juga dari teman-teman semua bisa melihat generasi kita ini menjadi generasi emas di 2045 yang nantinya. Ya, insya Jadi, Allah. Pak, insya Allah. JJ sendiri baru selesai KKN ya, program Ya, Merdeka. program Merdeka, Pak, baru selesai. Di mana tadi? Desa Di Kelungkung, Dusun Semongkat Sampar. Mukat Sampar ya. Itu luar biasa desanya ya. Ya, Pak. Ya. Oke, makasih banyak ya Mas Ya, Pak. Dita. Terima kasih, Pak. Mas Caca mungkin punya harapan ke depan. Mungkin untuk harapan saya untuk duta mahasiswa selanjutnya itu bisa mengangkat nama UTS. Kalau mengkaderisasi udah tadi teman-teman yang lain mendorong gitu. Iya, Pak, sudah. Sudah mendorong ya. Iya. Kira-kira ada kemungkinan calonnya dari teknik sipil atau FTLM? Mungkin Untuk ada, maju Pak. lagi. Insya Allah. Nanti kita lihat ya, FTLM ini ada 2 nih. Ya, ada 2 ya? Ada 3, Pak. Satu lagi? Oh, runner-up 2. Siapa? Leli. Oh, Leli ya. Iya. Wah, ada 3 FTLM, luar biasa. Kadernya Pak Dedi Darmawansyah. Terima kasih Caca. Ya, sama-sama. Kalau Mas Rasdan? Kalau untuk harapan untuk duta selanjutnya, harapannya tetap berani mencoba dan selalu percaya diri akan kemampuannya. Terus ya, semoga dengan duta selanjutnya nama UTS lebih membumi dan mendunia. Oke, terima kasih Mas Rasdan. Dep, sama pertanyaannya, harapannya Oke. gimana? Ajakin dong teman-temannya untuk daftar. Oke, kalau harapan dari saya, semoga mahasiswa UTS berani buat coba, berani menjadi hebat seperti kita. Dan buat teman-teman, jangan lupa daftar duta mahasiswa, karena menjadi duta itu kalian nggak perlu cantik, yang penting kan bisa bawa diri kalian menjadi pribadi yang cantik, dan juga jangan takut coba karena kalian belum punya prestasi. Karena menjadi duta kalian nggak perlu untuk hebat terlebih dahulu, yang kalian perlukan adalah berani.
Dan teman-teman semuanya semoga di tahun berikutnya setelah kita ada banyak regenerasi selanjutnya yang bisa membuat UTS lebih baik lagi, yang bisa membantu branding UTS lebih hebat lagi dan lebih kece lagi pastinya. Untuk FISIP dong aja. Untuk FISIP jangan lupa ikut Duta Mahasiswa UTS buat Ilkom, Sosiologi dan juga Ilmu Pemerintahan dan jadilah pemenang selanjutnya. Oke? Jadi harapan saya untuk calon duta harus berani sama dengan teman-teman yang lain juga harus berani. Terus jangan insecure, temuin passion kalian di dalam duta ini karena mengikuti Duta Mahasiswa ini merupakan wadah buat kita untuk terus berkembang. Halo semuanya. Kalau pesan dari aku, teman-teman semuanya mengikuti ajang duta itu adalah salah satu cara membuka pintu prestasi lainnya buat teman-teman. Karena di duta itu bukan hanya teman-teman membangun relasi dengan civitas kampus, tapi juga teman-teman bisa berkembang meningkatkan skill yang teman-teman punya. Selain itu, teman-teman, menjadi seorang duta mahasiswa itu adalah kebanggaan tersendiri untuk diri teman-teman dan juga sebagai privilege untuk teman-teman di masa depan nanti. Ayo semuanya ikut Duta Mahasiswa untuk seluruh mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, terutama mahasiswa Fakultas Psikologi dan Humaniora. Gak mau dong cuma stuck di aku aja yang jadi perwakilan dari EPH. Nah, tepuk tangan. Luar biasa ya kemampuan teman-teman ini public speakingnya, terus kemudian cara mengajak ya teman-temannya untuk bisa mengikuti duta ini. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa Duta Mahasiswa ini memang berbeda dengan yang namanya Mawapres ya, mahasiswa berprestasi. Karena ini lebih kepada branding kampus, khususnya dari sisi mahasiswa UTS seperti apa sih ya. Ini nggak ada sama sekali settingan, gimmick dan sebagainya. Mereka ini benar-benar merepresentasikan apa diri mereka, behaviornya, ya, kemudian brand tingkah laku dan apa tadi? Brand and beauty-nya. Brand and beauty. Ya, jadi ada pakai otak juga ya. Dan juga kecantikan, kegantengan, kesolehan, kesolehahan dan lain sebagainya. Jadi memang bagian daripada branding. Sementara kalau Mawapres ini lebih kepada akademik ya, pencapaian-pencapaian akademik. Tapi di sini juga Devira salah satu mahasiswa berprestasi kita juga ya. Jadi nggak juga bahwa menjadi duta tidak bisa menjadi Mawapres gitu ya, tapi bisa juga teman-teman yang lain. Dan tentu sebenarnya sebagai duta juga bukan hanya apa namanya behaviornya, kecantikannya, parasnya, tapi juga brainnya juga akademiknya memang harus bagus ya. Ini teman-teman ini pada kumlot semua kan? Amin ya, semuanya ya. Jadi jangan lupa ikuti program Duta Mahasiswa kita, insya Allah akan seleksi kalau tidak sampai tanggal 18 ya Januari, kemudian ada seleksi di bulan Januari ini juga akan terpilih nanti dan jadilah bagian bersama keluarga UTS Ambassador ya, dutanya mahasiswa UTS. Sekira itu saja, terima kasih ya teman-teman ya sudah hadir di acara Bincang-Bincang Rektor kali ini. Menjadi kebanggaan bagi kami semua dan sudah membawa kampus kita menjadi UTS yang membumi dan mendunia. Demikian Bincang-Bincang Rektor episode kali ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.